Kesaksian akhir abad, karya W.S. Rendra. Ratap tangis menerpa pintu kalbuku, bau anyir darah mengganggu tidur malamku. Oh tikar tapakur, oh bau sungai Tohor yang kotor. Bagaimana aku akan bisa membaca keadaan ini? Di atas atap, nalar pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam. Aku menyerukan namamu, wahai para leluhur Nusantara. Oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Punawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersekutukan tanah dan air. Oh Resi Kutulat, oh Resi Narada, empu-empu tampan yang penuh kedamaian, telah kamu ajarkan tatanan hidup yang beraneka dan sejahtera, yang dijaga dewa, hukum ada. Oh, bagaimana mesti aku mengerti bahasa bising dari bangsaku kini? Oh, Kajang Lalido bintang cemerlang Tanah Ogi, negarawan yang pintar, telah kamu ajarkan aturan permainan, benturan-benturan keinginan yang berbagai ragam di dalam kehidupan, ode bicara rompang dan wali. Oh lihatlah, wajah-wajah berdarah dari rahim yang diperkosa muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kejahatan kasat mata tertawa tanpa pengadilan. Kekuasaan kekerasan berak dan berjahat di atas bendera kebangsaan. Oh anak cucuku, di zaman Cabernet, bagaimana akan kalian baca prestasi dari zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi hilang kesimpulan, atau kami justru menjadi masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila polisi menjadi aparat pemerintah dan tidak menjadi aparat hukum yang melindungi hak warga negara? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila birokrasi negara tidak menjadi aparat rakyat, melainkan menjadi aparat pemerintah yang berkuasa? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung, tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan, dan juga tidak boleh memilih secara langsung camat mereka, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden mereka. Dan partai-partai politik menganggap rakyat yang di partai yang dinamakan masa politik partai, kuala partai, dan hamba partai. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila pemerintah melecehkan perdagangan antar daerah dan mengembangkan metalis dan les, sehingga rela menekan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, guru, dan serdadu berpangkat rendah? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar tanah jajah pemerintah pusat tidak boleh mengatur ekonominya sendiri dan juga keamanannya sendiri? Ayam, serigala, macan, ataupun gajah, semua peka pada wilayahnya. Setiap orang juga ingin berdaulat di dalam kampungnya. Dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta antar suku yang penuh keanekaan kehidupan dan memaklumkan wilayah pergaulan yang lebih luas untuk merdeka bersama. Tetapi lihatlah selubung kabut saat ini, penjajahan tatanan uang, penjajahan modal, penjajahan kekerasan senjata, dan penjajahan oleh partai-partai politik masih merajalela di dalam negara. Dengan puisi ini, aku bersaksi
bahwa sampai saat puisi ini aku tanda tangani, para elit politik yang berkedudukan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh, memperjuangkan kedaulatan golongan dan partainya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisi sendiri. Mereka tidak peduli kepada posisi rakyat. Mereka tidak peduli kepada fungsi hukum, fungsi polisi, ataupun fungsi birokrasi. Dengan picik, mereka akan mendaur ulang malapetaka negara yang terjadi. Oh, Indonesia. Indonesia. Negara yang kehilangan mana. Rakyat sudah dirusak azas tatanan hidupnya. Berarti sudah dirusak dasar peradabannya. Dan akibatnya dirusak pula kemanusiaannya. Maka sekarang negara tinggal menjadi peta. Itu pun peta lusuh dan hampir sobek pula. Pendangkalan kehidupan berbangsa telah terjadi. Tata nilai rancu, dusta, pencurian, penjajahan kekerasan halal. Manusia sekedar semak belukar yang dikacau dan dibakar. Paket-paket pikiran marak dijajahkan. Penalaran amarah yang salah mendorong rakyat terpecah belah. Negara tak mungkin kembali diutuhkan tanpa rakyatnya dimanusiakan. Dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa dihidupkan hati nuraninya. Hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi. Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa hati nurani itu mesti dibakar. Tidak bisa menjadi api. Hati nurani senantiasa bersemi. Mesti sudah ditebang, putus dibatang. Begitulah fitrah manusia, ciptaan Tuhan yang Candi Cendol 31 Desember 1999. Balikpapan 6 November 2000.